Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Hani Atus Solihah, MPD, saya Fanya Tera Ardani dari Program Studi Teknik Informatika, kelas 2 Reguler B, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, dengan NIM 0902 1282 126076 akan memaparkan sebuah penjelasan mengenai peran mahasiswa terhadap eksistensi bahasa Indonesia di luar negeri. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, izinkan saya menjelaskan tentang hakikat bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal, secara lisan maupun tulisan, serta dapat digunakan secara santai, resmi, dan bebas. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, dijelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Di Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia sebagaimana sudah ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang diikrarkan oleh pemuda Indonesia dari berbagai daerah, yaitu pada bulir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Pernyataan ini memiliki makna tekad kebahasaan yang berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kedudukan yang sepenting itu, bahasa Indonesia tentu memiliki banyak fungsi. Beberapa di antaranya adalah sebagai lambang kebanggaan nasional dan identitas bangsa. Berbicara mengenai hal ini, pernahkah Anda bertanya-tanya mengenai eksistensi bahasa Indonesia di luar negeri? Seperti, apakah di luar negeri banyak peminat bahasa Indonesia? Kemudian, dari kalangan manakah peminat bahasa Indonesia di luar negeri? Apakah bahasa Indonesia sudah menjalani fungsinya sebagai lambang kebanggaan nasional dan identitas bangsa dengan baik? Dan apakah mahasiswa di Indonesia berperan penting terhadap eksistensi bahasa Indonesia di luar negeri? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hal tersebut. Bahasa Indonesia tidak hanya berkembang dan menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia di era globalisasi ini mengalami perkembangan sampai di kancah internasional. Globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Globalisasi ini memiliki pengaruh yang besar ke segala aspek kehidupan, termasuk juga dengan bahasa. Tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia memiliki eksistensi di dunia internasional. Sebelum melanjutkannya lebih jauh, mari kita tonton video berikut terlebih dahulu.
Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas kedua tahun. Ceko, cek. Anak ayam turun bergojek. Nama saya Ayano, saya dari Hokkaido, saya orang Jepang. Saya cinta kamu. Beragama apa? Kamu beragama. Selamat datang, welcome to my class. Video tersebut menunjukkan beberapa orang asing yang berbicara dengan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi bahasa Indonesia di luar negeri memang benar adanya. Dalam salah satu artikel di Harian Kompas pada 18 Februari 2017, dimuat salah satu artikel dengan judul Internasionalisasi Terkendala. Di sana dijelaskan bahwa peminat bahasa Indonesia di luar negeri tercatat bertambah dari tahun ke tahun. Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Profesor Emi Emilia, dalam artikel tersebut juga turut menguraikan bahwa pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA menjadi salah satu penyebab meningkatnya peminat bahasa Indonesia di luar negeri. Banyak negara tetangga yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, berbagai institusi pendidikan luar negeri dan di luar Asia Tenggara telah membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Setidaknya, terdapat 52 negara asing yang telah membuka program bahasa Indonesia atau Indonesian Language Studies. Pengajaran tersebut dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti tempat kursus, sekolah Indonesia di luar negeri, maupun universitas. Perkembangan ini semakin meningkat sejak dibentuknya Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung tahun 1999. Lalu, apa kaitan mahasiswa terhadap perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri? Menurut informasi yang saya baca, ada cukup banyak mahasiswa Indonesia yang mengikuti program untuk menjadi tenaga pengajar BIPA di luar negeri. Program ini rutin dilaksanakan sejak Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK berdiri pada tahun 2014. Pada 2018 lalu, setidaknya ada 115 pengajar BIPA dikirim ke 19 negara untuk mengajar di 54 lembaga. Terkait hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pernah mengatakan bahwa pengajar BIPA mengemban misi setara diplomat. Selain itu, tanpa kita sadari, banyak mahasiswa yang secara tidak langsung ikut memperkenalkan dan menyebarkan bahasa Indonesia melalui bermacam-macam media. Ada yang mengenalkannya melalui pertukaran pelajar, ada yang mengenalkan bahasa Indonesia karena sedang berkuliah di luar negeri, atau bahkan hanya melalui perbincangan-perbincangan singkat di sosial media. Semua hal itu sedikit banyak akan tetap berpengaruh terhadap eksistensi dan perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Berdasarkan apa yang telah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa sebagai kaum intelektual ikut berperan penting terhadap eksistensi dan perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa Indonesia harus bangga dan senantiasa menjaga identitas bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Namun, kita juga harus memastikan agar bahasa Indonesia ini tetap menjadi bahasa nomor satu di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena seperti yang kita ketahui, saat ini bahasa Indonesia telah mendapat perhatian khusus di tengah bangsa lain. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia tetap mampu untuk menunjukkan eksistensinya di era globalisasi ini. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.